ditaksir oleh para ulama sehingga menjadi riwayat-riwayat tertentu ya. Kalau orang Madinah baca Qur'annya riwayat namanya Imam Nafi' ya. Kalau orang Makkah membaca dengan riwayat Al-Imam Ibnu Katsir ya. Bukan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ada dua ya, ada penulis tafsir, ada Ibnu Katsir periwayat bacaan Quran, qiraat Quran ya. Dan masyarakat Afrika ya juga bacanya juga banyak menggunakan riwayat Nafi' yang tumbuh dari yang lahir di kota Madinah ya. Begitulah ya, orang Irak baca dengan Ibnu Amir ya, riwayat yang ada ya. Ya ini sekilas bahwa qiraat atau riwayat itu adalah satu yang legal, memiliki riwayat, memiliki sanad yang tidak saja sahih bahkan mutawatir. Ya. Mutawatir artinya sesuatu yang diketahui oleh banyak manusia sehingga nggak mungkin ada orang berbohong. Ya. Ibaratnya Ka'bah di mana? Di Mekah, Mekah di mana? Di Arab Saudi kan mutawatir. Nggak mungkin ada orang enggak, setahu saya Ka'bah itu adanya di Tegal gitu. Bohong kamu. Ya, mutawatir itu udah ya istilahnya la yumkinu tawatu'uhu alal kadhib. Ya, sesuatu yang nggak mungkin dipalsukan oleh orang. Ya, ya kita sekedar mengetahui sisi ijaznya, ya, keluar biasaannya. Ya. Maka dalam kesempatan yang terbatas ini salah satu ijaznya adalah ingin saya perkenalkan terkait dengan masalah i'rab. I'rab itu bahasa ilmunya, kalau bahasa awamnya adalah harokat. Ya, ya. Diriwayatkan dengan wa mar'atuhu hammalatal hatab seperti yang biasa kita baca, diriwayatkan juga dengan wa mar'atuhu hammalatul hatab. Ya. Ya, kenapa Allah melegalkan ya bahwa dalam bahasa Arab ini bisa dibaca begini, bisa dibaca begitu, ya, supaya memiliki makna uh, yang lebih luas, ya, ya, dan otomatis memenuhi naluri orang Arab itu sendiri. Sebagian bahasa Arab bacanya memang wa mar'atuhu hammalatu enaknya, ya. Atau ibu kalau mau belajar nahwu itu heran kalau bacanya hamalatal hatab. Yang alasan hamalatal hatab itu ilmunya lebih dalam lagi. Ya. Kalau hamalatu itu cukup dengan ilmu mubtada khobar udah selesai. Oh iya pantas. Ya. Ya, wa mra'atuhu hamalatul hatab. Wa mra'atuhu mubtada hamalatu khobar. Dan yang namanya mubtada khobar itu ya selalu dhammah. Wa mra'atuhu hamalatul hatab. Ya. Enggak, riwayat yang lain ini wa mar'atuhu hammalatal hatab. Nah, di mana ijaznya? Ijaznya justru di balik perbedaan ini ya Allah ingin membebaskan manusia orang beriman ya untuk lebih memahami dalamnya arti baik saat hammalatu hammalata. Ya. Jadi kalau hammalatu bahwa istri Abu Lahab adalah orang yang sangat ya sangat ya sangat pengadu domba ya. Hamalatul hatab salah satu maknanya pengadu domba ya.
allati tamshi bin namimah dalam tafsirnya, ya. Sangat mengadu domba. Nah, gitu ya. Dari mana kata sangatnya itu? Dari kata pola hamal. Hamal. Ya. Semua kata kalau polanya hamal atau istilahnya fa'al itu sangat. Ya. Ya. Sangat doyan makan akal. Ya. Ya, kalau kita baca surat Al-Maidah ada akal. Akalun al-suhud. Ya. Sangat seneng nguping orang ngomong sama. Jadi hamalatul hatab. Ya, ya. Orang maunya cuma dengan penegasan sekali berarti. Istrinya Abu Lahab ya, sangat mengadu domba. Ya. Tapi kalau dibaca hamalatal hatab, maka artinya menjadi ya istrinya Abu Lahab sangat-sangat bisa dua, bisa tiga kali itu sangatnya. Sangat-sangat pengadu domba. Ya. Kenapa? Karena takkitnya itu penguat bahwa istri Abu Lahab sebagai pengadu domba itu diambil dari bentuknya, bentuk kata, pola katanya, hamalah. Ya. Hamal, kemudian diambil dari harokat fathahnya itu. Ya. Ya. Yang istilah Arabnya, istilah nahwunya itu, fathahnya itu namanya al-makhsusu bidzam. Ya. Al-makhsusu bidzam. Ya. Ya, dibuat harokat fathah dengan tujuan untuk menunjukkan betapa kuatnya, betapa dalamnya istri Abu Lahab itu memang ya uh, pengadu domba gitu. Dan di banyak ayat juga diungkapkan seperti ini ya, cuma dalam bentuk kata yang berbeda ya. Kalau Ibu baca awal juz 6 itu ada ayat bunyinya begini. Lakin ar-rasikhuna wal lakin ar-rasikhuna fil ilmi yu'minuna billahi wal yaumil akhir wal muqiminas salata wal mu'tunas zakata ya wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ya. Jadi untuk salat pakai ya muqimin ya. Ya untuk zakat pakai waw wal mu'tunaz zakah ya. Nah, ini dalam bahasa Arab mirip tema ini. Tema bahwa harokat fathah di sini untuk menunjukkan istilah dalam ilmu nahwu namanya al-makhsus bidzam. Ya. Ya, bahwa saya ingin menunjukkan bahwa orang bahwa perempuan ini sangat-sangat ya sangatnya bisa dua atau tiga kali ya. Ya, itulah ya. Ya tentu bagi kita sekedar ilmu ya tidak tidak untuk dipraktekin gitu ya. Misalnya ya, mentang-mentang habis belajar ini ntar jadi imam. Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Ya. Nah, makmumnya protes hamalata. Ya. Kata imamnya hamalatu. Ya. Benar juga ini kok hamalatu. Ya nggak bisa begitu. Ya. Ada SOP-nya untuk membaca begini. Untuk memilih hamalatu. Ya, sekedar wawasan tafsir aja ini. Ya. Tapi kita bacanya ya sesuai dengan yang ada di mushaf aja. Mushafnya hamalata ya baca hamalatu. Jangan baca hamalatu. Kecuali kalau mushafmu versi karena sekarang di dunia Islam ya, di negeri-negeri masing-masing udah punya mushaf. Orang Afrika misalnya punya mushaf khusus mushaf Imam Nafi'. Ya. Uh, uh, Mana lagi yang beda-beda itu orang Syria punya mushaf khusus versi Imam Al-Kisai misalnya. Ya. Mushaf kita versinya Imam Hafaz ya udah ada berubah. Ini sekedar wawasan aja bukan untuk kemudian dipraktekin. Ya. Wawasan tahu bahwa ini juga diriwayatkan dengan hamalatu. Ya. Ya.
Contoh lainnya ya, eh, di surat Al-Insyiqaq ada ayat berbunyi latar kabunna tabaqan an tabaq. Ya, ya. Wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Ya. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Latar kabunna. Ya. Riwayat yang lain latar kabanna. Ya. Latar kabanna pakai fathah. Ya. Ya. Sama-sama memiliki riwayat yang mutawatir. Sekali lagi cuma wawasan. Jangan nanti mentang-mentang, oh ini benar juga ini latar kabana. Main baca latar kabana aja. Padahal ada SOP-nya tersendiri, nggak asal ngomong. Ya. Jadi dengan mengetahui dua-duanya, ini memberi ijaz, memberi makna keunggulan ya di dalam memahami kemukjizatan Al-Quran. Jadi kalau latar kabunna tabaqan an tabaq, ya, kalian wahai manusia, ya, banyak penafsiran untuk ayat ini ya, ya, akan mengalami kehidupan tahap demi tahap. Ya, ya, katakan misalnya dari umur nol, kemudian dari balita, anak-anak, remaja, itu latar kabunna tabaqan an tabaq. Ya. Kalau latar kabanna, maka maksudnya adalah engkau wahai Muhammad mengalami kehidupan yang bertahap-tahap seperti itu. Ya, ya bayi, dari bayi kemudian balita, anak kecil, ya remaja dan seterusnya. Ya, memang kalau pemahamannya begini bagaimana ya? Bisa latar kabunna berarti kalian wahai manusia ada dan ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Secara umum latar kabunna tabaqan an tabaq ya, ya menjelaskan tentang hakikat manusia. Ya. Siapapun yang namanya manusia akan mengalami ya tahapan-tahapan kehidupan seperti ini. Nggak bisa manusia itu request saya maunya lahir langsung gede nggak bisa. Ya. Atau saya request saya mau remaja terus, mau anak kecil terus nggak bisa. Semuanya ya, menunjukkan apa-apa. Manusia itu betul-betul milik Allah. Yang mengatur hidupnya Allah. Yang mengembangkan Allah. Ya udah saya udah tahu begitu, beriman dong. Ikuti apa maunya penciptanya. Udah tahu semua orang akan mengalami tahapan-tahapan kehidupan seperti itu. Kok nggak beriman? Maka Allah katakan, "Fama lahum la yu'minun." Ya. Kok dia nggak mau beriman sih? Ya, seakan-akan dia itu hidup dengan sendirinya, gitu, nggak ada yang ngatur. Ya. Dibacakan Quran nggak mau sujud. Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ya. Maka dengan dibaca latar kabana, ya, bahwa sekelas Rasulullah manusia yang paling mulia juga mengalami kondisi yang sama. Ya. Ada masa kecilnya, ada masa balitanya, bahkan lengkap. Di mana itu balitanya hidup di desa kecil namanya Sa'diyah, ya, di Bani Sa'ad, ya, sehingga ibu yang menyusunya disebut Halimatus Sa'diyah, ya, ya. Bu Halimah itu punya anak namanya Syaima, ya, ya. Itu ketemu lagi dengan Rasulullah setelah 18 tahun, ya. Begitu dia ngaku, saya kan Syaima, saudara satu ibu sama kamu,
satu rodoah, satu susuan. Masa iya? Ini buktinya dulu yang kamu gigit ini katanya. Langsung Rasulullah itu surprise. Ya Allah, Syaimah. Akhirnya Rasulullah itu jubahnya itu dibuat tempat tatakan duduknya. Sini duduk sini. Masalah ketemu kakaknya istilahnya, kakak rodoah. Ya. Yang waktu itu statusnya sebagai ya, tawanan perang. Ya. Rasulullah menawarkan, gimana kamu ya, masuk Islam atau nggak mau masuk Islam? Ya. Enggak, saya bebasin aja akhirnya. Ya, walaupun kakaknya Rasulullah nggak dapat hidayah akhirnya. Jadi Rasulullah pun mengalami masa kecil sampai lengkap itu ya, masa kecilnya sama siapa, ya dulu siapa suka gendongnya itu Ibu Syaimah ya, sempat bertemu Rasulullah di setelah perang Hunain waktu itu. Ya. Ya. Terus kalau dipadukan dua tafsir antara latar kabunna dengan latar kabana apa? Ya, ya seperti dalam ayat yang lain. Ya. Betapapun hebatnya seorang Rasul, dia juga manusia biasa. Ya. Jadi kalau ada seorang Rasul bisa begini, bisa begitu, jangan terlalu dia yakini ya dia kan Rasul. Nggak bisa begitu. Dia juga walaupun Rasul ada unsur manusianya. Ya. Tema seperti ini tema yang sangat banyak dalam Al-Quran. Betul ya Rasul. Dia kan juga punya istri. Betul ya Rasul. Dia kan juga punya anak. Di surat apa itu Ar-Ra'd ya. Betul ya Rasul. Dia kan juga mati. Ya. Ada di surat Ali Imran. Dia betul Rasul. Tapi dia juga kan setiap hari makan. Dia Rasul. Tapi dia juga ke pasar. Ya. Artinya ya, apa yang dilakukan oleh seorang Rasul itu sangat mungkin dilakukan oleh manusia. Kalau saja manusia itu mau beriman kepada Allah. Ya. Ini ayat ini bagian daripada dengan memahami dua riwayat latar kabanna dan latar kabunna, kita mengambil pelajaran tentang apa yang diistilahkan basyariyatur rasul. Seorang rasul termasuk Rasulullah itu juga memiliki unsur-unsur kemanusiaan. Ya. Maka siapapun ya kalau mau ya bisa beriman. Ya. Bukan berarti kalau Rasulullah beriman itu karena Rasul, ya karena dia juga siap dengan konsekuensinya keimanan. Ya. Begitulah insya Allah sekilas sekilas ya ibarat ibarat apa ini minuman mungkin setetes ya tapi insya Allah tetap bermanfaat, tetap enggak gelap bagi kita. Ya sekilas tentang qiraat, bahkan di dalam qiraat itu ada ijaznya. Wah itu sangat luas ya. Kita biasa baca hatta yaqular rasul ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, khususnya yang sudah hafal, massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ya. Riwayat lain hatta yaqulu ya. Ya. Ya, intinya kalau yaqula ya kejadian massatuhumul ba'sa wad-dharra itu ya ibaratnya baru akan terjadi. Ya, kalau yaqulu sudah terjadi ya gitulah. Singkatnya pemahaman kalau dipahami lebih detail lagi, panjang lagi cukup dari saya sampai segini. Tapi kalau mau ada pertanyaan satu sih insya Allah bisa ya bisa dijawab untuk lebih memperdalam, memperluas eh, pengetahuan tentang ijazul Quran fil qiraah. Wallahu a'lam. Silakan. Pertanyaan dari saya, Ustaz. Ya silakan. Apa hukum mempelajari ilmu qiraat, Ustaz? Apakah harus selesai dulu satu qiraat misalnya nasfi itu, baru boleh qiraat yang lain, atau Tanya di mana ya, lupa gue Mas enggak nih.
Ya intinya fardu kifayah itu. Ya, kali. fardu kifayah ya sekedar sebagai satu tujuannya untuk melestarikan biar nggak punah ilmu itu. Ya. Ya, walaupun kalau dalam universitas yang khusus Al-Quran, ya, itu sampai ada jurusan khusus ilmu qiraat. Ya. Dan memang ilmu yang gak habis-habisnya ya, satu ilmu saja tentang qiraat. Ya, ya hafaz aja, ya kalau mau didalami, masih ada lagi ya, masih ada apakah tariqah Syu'bah, tariqah Asim, ada tariqah Syatibiyah, ya. Ya semuanya fardu kifayah ya. Ya walaupun yang penting juga jangan sampai ilmu qiraat itu mengalihkan dari inti daripada Al-Quran itu sendiri yaitu tadabbur. Ini yang agak repot umat ini ya. Ya. Biasanya kalau sudah belajar ilmu qiraat suka lupa tadabbur, udah keasikan atau mikirin terus ini bacanya gimana ini bacanya gini. Saya sedang baca riwayat apa ini ya. Ya karena tidak terbiasa baca kisai misalnya, riwayat kisai. Jadi dia harus konsentrasi kisai di awal-awal kadang tercampur ya. Masuk kira hafaz di dalam kisai misalnya ya. Ya pembelajar-pembelajar awal suka begitu ya. Yang sudah belajar pun kalau karena nggak diamalkan ya nggak punya santri yang bisa diajarkan ya biasanya lupa lagi ya sekedar tidak buta saja ya. Begitu insya Allah jamaah rahmatullah mohon maaf ya. Satu lagi tanya, Oh iya silakan. Mutafingah terakhir, silakan. Ya Ustadz, Afwan ini Ustadz Abdul Aziz perjalanan kemana Ustadz? Pertanyaannya itu mohon mampir Ustadz jika sampai tol Jatingaleh Ustadz. Masya Allah. Iya. Ya nanti panitia deh yang ini. Saya ke Salatiga Bu, insya Allah. Oh Salatiga, ya. Iya. Kan dekat Iya. kantor DPW saya Ustadz, Semarang, Oh, Kota Semarang. Nggih. oh Masya Allah, iya. Iya. Kayaknya Nggih. nggak ada agenda surti ke situ. Tapi Iya. nanti kondurnya kembalinya ke Jakarta bisa mampir dulu Ustadz. Kan itu di tol Jatingaleh bisa keluar dulu sebentar Ustadz untuk istirahat. Ya nanti komunikasi dengan Pak Supir kali ya, insya Allah. Jangan Ya, Ustadz. apaan ya. Jangan Ustadz. Iya. Begitu saja Bismillah. Ustadz kita. Ya, Oke. ya. Ini Bu, kirain mau tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Insyaallah. Semoga ada lanjutannya kita. Baik, jemaah reguler, demikianlah kajian kami sore bersama Gurunda Ijaz fil Qiraah. Semoga ada lanjutannya dari Gurunda. Ini baru setengah tetes dari Gurunda yang dari ilmu Qiraat yang disampaikan. Bukan ilmu Qiraatnya, tapi Ijaz fil Qiraat ya. Jadi kemujizatan dalam ragam Qiraat gitu ya. Ternyata kita sedikit banyak tahu lah tadi ya, mukadimah sedikit ya. Semoga ada lanjutannya dari Gurunda ini suatu saat ya setelah kembali dari Jawa Tengah. Kan bagi
Baik, demikian kajian kita. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Ya. Izin live Ustaz. Assalamualaikum.